اغفرلي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني رب اغفر لي warhamni. Selama di bulan banyakin baca istighfar karena dosa kita banyak. Tadi itu dari mata udah banyak melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري آمين Bu amin amin aja pakai paksa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semuanya bareng-bareng Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Hadratul mukarramin, para alimul ulama, para asatiz, para tuan guru, para tokoh masyarakat. Wabil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Jami'atul Khair. Saya baru pertama melihat beliau, wajahnya sejuk. Saya kalau natap wajah beliau nih dosa saya rontok semua gitu. Doakan panjang umur. Allah berkahi rezekinya. Senantiasa dalam berkah, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan Majelis Taklim Al-Khairiyah. Siapa ini? Ibu Hasna, yang mana? Oh ini. Saya anggap ya. Maafin ya, karena nggak ada catatannya. Saya cuma lihat pamfletnya doang. Namanya ya. 1 RT 1 juta berarti 6 RT. Saya jadi tenang. RT aja Pak RT. Oh Pak RT, mana Pak RT? Oh ini, RT siapa namanya? Pak RT Eka. Kita doain Pak RT panjang umur. Amin. Kurang semangat ini. Amin. Ini Pak RT berapa? Hah? Pak RT 4. Kita doakan Pak RT panjang umur. Amin. Allah tambahkan berkahnya. Amin. Tambahkan rezekinya. Amin. Tambahkan istrinya. Amin bukan? Buat adik. Mana? Jangan dikurangin ya. Enggak bercanda. Bercanda beda ya. Tapi biasanya kalau amin di majelis kabul Pak. Ibu-ibu yang mohon maaf saya tidak sapa namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi hormat, ta'zim dan mahabbat saya. Puji syukur kehadirat Allah pada siang hari ini atas izin Allah kita sama-sama dapat bermuajah bersua
silaturahim, majelis taklim al-khairiyah. Ini tawakufan? Enggak? Belum? Ini tawakufan sementara. Tawakuf enggak? Tawakuf sementara. Mau menjelang bulan suci Ramadan. Karena di bulan itu biasanya banyak pertimbangan acara. Oh iya. Nanti dibuka lagi habis ibadah. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada hari ini menjadi satu catatan amal ibadah di hadapan Allah. Mohon maaf kepada ustazah dan bunda-bunda semua atas keterlambatan saya hadir. Saya janji jam 10 sampai sini karena saya ngisi acara dulu tadi di daerah Krukut. Di Krukut tadi ada pengajian. Kemudian ada macet tadi di Jembatan Seru. Saya nggak naik mobil, saya naik motor mau beracara. Dari sana ke sini kurang lebih 1 jam. Saya naik motor. Itu kalau naik motor, kalau naik odong-odong saya nggak tahu. Nanti jam 5 saya mesti sampai di bandara karena harus ke Malaysia. Ada undangan acara sunatan Upin Ipin di sana. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hadirat junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita banyakin baca salawat kepada Rasulullah, tentunya bukan hanya sekedar kita membaca akan salawat itu saja, akan tetapi kita iringi juga dengan menjalankan semua syariat ajaran yang sudah dibawa oleh baginda Rasul. Insyaallah di yaumil qiyamah nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmanya, pertolongan yang begitu besar dari junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Semoga Allah yang Maha Tahu setiap dosa-dosa yang sudah pernah diri ini lakukan. Semoga Allah yang Maha Mendengar, yang Maha Melihat, yang Maha Menyaksikan setiap aib, dosa-dosa, bahkan kemaksiatan yang sudah pernah kita lakukan. Bahkan Allah yang Maha Tahu isi hati kita yang paling dalam, yang di saat tidak ada satu manusia pun yang tahu akan isi hati ini, tapi Allah Maha Tahu. Suami ibu sendiri gak tahu isi hati ibu, ibu juga gak tahu isi hati suami, teman sebelah ibu pun gak tahu isi hati ibu, tapi Allah Maha Tahu. Semoga Allah yang Maha Tahu segala-galanya, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita sembunyikan, semoga Allah menolong kita semua. Amin. Menolong untuk apa? Untuk kita mau ngaku bahwa sesungguhnya kita, diri ini adalah hambanya yang lemah, bahwa sesungguhnya diri ini adalah hambanya yang berlumuran dengan dosa-dosa dan kesalahan. Ketika Allah menganugerahkan rasa bersalah itu kepada kita, itu adalah merupakan satu nikmat dan karunia yang begitu besar yang Allah titipkan kepada kita. Maka kita patut mengucap syukur alhamdulillah rabbil alamin, seraya beristighfar kita memohon ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Kita semua ini kan pasti punya dosa. Ya Bu? Ya. Bu? Ya. Ibu kenapa? Ngantuk atau terkesima melihat saya? Ibu pernah nonton saya di SCTV? Belum. Di RCTI pernah? Belum juga. Antv pernah Antv? Ibu punya TV nggak sih di rumah? Bikin emosi. TVRI pernah? Belum juga. Amangku saya cuma ada di TV rusak. Ibu senang? Puas? Kita semua pasti punya salah kan? Kita semua pasti punya dosa.
Ada nggak yang hadir di masjid ini yang nggak punya salah? Nggak pernah berbuat dosa dari lahir sampai sekarang, nggak pernah berbuat dosa? Ada? Kalau ada tunjuk tangan, saya mau lihat mana orangnya. Nggak ada. Setiap kita pasti punya salah. Setiap kita pasti punya dosa. Terlebih saya yang saat ini sedang berbicara, yang kelihatannya kayak orang benar, yang kelihatannya kayak orang soleh, kelihatannya kayak orang alim, biji haji, pakai sorban, pakai gomis, mana naik motor pakai gomis kayak Batman gitu. Saya bela-belain kesini untuk ibu-ibu ini. Kelihatannya kayak orang benar saya. Ini cuma casingnya aja, cuma lapisannya aja. Hati siapa yang tahu? Jawab kalau ditanya. Hati siapa yang tahu? Allah. Makanya jangan sombong sama baju. Ya. Udah belum lunas sombong lagi. Dibahas. Udah gak usah tengok kanan kiri. Gak usah nunjuk-nunjuk temennya. Jangan sombong sama pakaian, jangan sombong sama harta, jangan sombong sama pangkat, jangan sombong sama jabatan. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah nggak pernah melihat pakaian kita. Allah nggak pernah melihat rupa kita, jasad kita. Allah nggak pernah melihat harta, pangkat, jabatan. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat adalah hatinya dan amal perbuatan. Di majelis taklim bersyukur kepada Allah. Itulah syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tapi hati-hati kita yang sudah istiqomah ke majelis taklim, jangan sombong sama saudara kita, jangan sombong sama tetangga kita yang belum mau ke majelis taklim. Karena hidayah adalah hak prerogatif Allah. Jadi kalau Allah punya mau, ini kampung apa namanya? Satu-satu jangan keroyokan. Kampung apa? Bojong Asri. Bojong Gede. Berarti gede-gede ya di sini. Bojong Gede. Kalau Allah mau ini kampung dibikin semuanya ikut ke majelis taklim ini, bisa apa enggak ibu-ibunya? Ini kalau hadir muat nggak masjid? Hadir semua muat nggak? Karena hidayah hak prerogatif Allah. Jadi nggak usah sombong kita. Kita cukup bersyukur kepada Allah dan mendoakan semoga kita dan saudara kita semua yang ada di lingkungan ini senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang sudah istiqomah, rajin ibadah, bersyukur kepada Allah. Itulah syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita nggak usah menyalahkan ibadah orang lain, nggak usah menyalahkan orang lain yang belum ibadah, nggak usah. Itu hak prerogatif Allah. Itu orang yang paling bahagia di antara orang yang bahagia itu adalah orang yang tidak memaksakan kehendaknya, tidak memaksakan orang lain untuk sama dengan keinginannya. Itu orang yang paling bahagia di antara orang-orang yang bahagia. Kita nggak usah memaksakan orang lain untuk sependapat dengan kita, nggak usah. Gitu. Ibu paham? Jelas? Kalau sudah jelas, saya rasa sampai di sini saja. Ya kan intinya tausiah paham dan jelas ya. Buat apa ngomong sampai 2 jam ibu nggak paham? Jelas bu? Paham? Aku jadi belum gimana? Terus ya jadi bu? Sampai jam berapa? Hah? Sampai setengah 12. Sampai sebelum zuhur. Subhanallah Maha Suci, walhamdulillah, wa la ilaha illallah.
Kita baca bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, maha suci Allah. Allah yang maha suci. Diri ini yang banyak kotorannya. Allah yang suci. Kita banyak kotoran enggak? Kotoran zohiran wa batinan, lahir dan batin kita kotor. Kalau zohir di mata nih, mata ada kotorannya nggak? Namanya kotoran mata apa? Saya mau tanya, ada nggak di sini yang nggak belekan? Jujur, ada nggak yang nggak belekan? Biar kata tuh orang ganteng banget bu, tetap punya. Bener nggak? Ini kotoran bukan? Jelas nempel pada diri kita. Di sini juga ceramah banyak iklan ya. Ceramahnya gini aja ya bu. Saya nggak bisa kayak orang-orang teriak-teriak. Ceramahnya gini aja ya. Saya nggak bisa orang-orang teriak-teriak. Ceramahnya begini aja ya. Di kuping ada kotoran? Namanya? Makanya ada cotton bud untuk membersihkan kotoran telinga. Betul? Warhamni wa tub alayya Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Bisa? Bisa? Ayo bareng-bareng. Rabbil firli warhamni wa tub alayya Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Sekali lagi. Rabbil firli warhamni wa tub alayya Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Itu dibacanya habis maghrib. Sebelum kita baca zikir yang lain 70 kali. Sama habis subuh. Ya, subuh sama maghrib baca 70 kali selama di bulan Rajab. Banyakin baca istighfar. Karena dosa kita banyak. Tadi itu dari mata udah banyak. Melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Ibu, saya mau tanya, ibu kalau ngelihat cowok cakep gimana sih perasaan ibu? Hah? Sebab saya laki-laki. Hah? Gimana perasaan? Ngelihat kan ada cowok seksi ya. Gimana ibu ngelihat cowok seksi itu gimana? Biasa aja. Saya sih nggak mau percaya sama ibu. Saya mau percaya kepada Al-Quran. Di Al-Quran
Al-Quran itu ada cerita seorang nabi utusan Allah yang dikasih tampangnya buantennya luar biasa. Nabi Yusuf. Itu ketika Nabi Yusuf didemenin sama siapa? Hah? Zulaikha naksir sama Nabi Yusuf. Padahal udah punya suami. Difitnah Nabi Yusuf, kan? Sampai orang sekampung, orang sekota bilang itu si Zulaikha begitu-gitu amat sama si Yusuf. Padahal dia udah punya. Itu semua ibu-ibu yang ada di kota itu ngomong begitu amat sih dengan nama Yusuf. Emang kayak apa sih tampangnya itu si Yusuf? Gitu. Diomongin sekota itu Siti Zulaikha. Dengar sampai telinga Siti Zulaikha, dipanggil itu ibu-ibu, suruh melihat Nabi Yusuf sambil ngiris bawang apa buah? Buah apa bawang? Emang zaman Nabi Yusuf itu ada bawang? Kalau bawang pertanyaannya bawang merah apa bawang putih? Hah? Buah apa bawang? Ibu ngarang nih. Bawang. Sekalian kemiri. Itu sambil mengupas buah. Dipanggil sama si Zulaikha. Yusuf keluar. Itu ibu-ibu melihat Nabi Yusuf nggak sadar dia potong dia. Gara-gara ngelihat ketampanan Nabi Allah Yusuf. Jadi saya nggak mau percaya sama ibu-ibu, biasa aja. Ini yang ngomong Quran, betul? Yang ngomong orang-orang. Gimana ibu rasanya ngeliat orang ganteng? Normal aja bu, ya. Tapi kita mengucap Subhanallah, ganteng benar, memuji kebesaran ini, istighfar. Tak dulu. Pak kalau ngeliat cewek cakep gimana? Saya tuh kadang kalau pagi itu hari Minggu suka lewat di daerah Pondok Cabe itu ada TV publik. Kalau mau pulang ke arah Cinere itu suka lewat situ habis kajian subuh. Pagi itu ada yang suka senam pagi di situ. Dan saya lewat situ. Dengerin dulu saya lihat ke situ. Senam pagi. Ternyata yang senam di situ bukan cuma anak-anak gadis umur 40-50 tuh sampai 60 nyanyi. Ada juga yang ikut senam pagi. Jadi sekarang saya mau tanya dulu sebelum saya lanjutkan cerita itu. Ibu-ibu saya mau tanya, ibu-ibu sekarang pakai legging nggak? Hah? Ya saya cuma mau tanya doang, nggak pengen lihat. Pakai legging nggak? Sekarang saya mau tanya, legging itu sebetulnya buat dipakai di dalam atau di luar? Di dalam. Tuh Pak, denger Pak. Legging buat dipakai di dalam. Sekarang saya mau tanya ibu-ibu, kalau senam pagi, senam pokoknya, itu pakai daster atau pakai legging? Legging pakai di dalam atau di luar Pak senam? Enak Bu, masa cewek kantor itu lagi kajian. Itu kan Pak, legging itu bukan kayak celana kita yang gombrong, dia ketat. Ketat nggak Bu? Saya mau tanya Bapak kalau ngelihat perempuan seksi ketat begitu, ser dong. Wow, ser. Kalau ser itu dosa apa enggak? Dosa. Kalau dosa masuk surga apa neraka? Gara-gara siapa kita masuk neraka?
Betul nggak Bu? Ini baru dosa mata dosa kita, baik yang tidak sengaja maupun yang tidak sengaja, dari handphone, dari kita lihat langsung. Maka di bulan ini banyakin baca istighfar. Maksiat mata ini banyak. Makanya kalau melihat sesuatu yang diharamkan Allah di handphone itu langsung di scroll ke atas, ya, di scroll langsung. Aduh, semakin banyak dosa, dihapus aja aplikasinya, dihapus, hapus aja. Itu kan kalau saya yang tadi saya ceritain itu, saya lewat ibu-ibu itu kan pada seksi, saya lihat dosa. Saya serba salah caranya, banyak tuduhan. Dosa apalagi? Dosa telinga, sering mendengar sesuatu yang Allah gak suka, sering dengerin kejelekan orang dari teman kita, dari saudara kita. Tuh, namanya apa? Gosip. Namanya apa? Gibah. Ya. Bu, saya belum lama dapat curhatan dari suami-suami masuk ke WA saya. Bahkan sebagian ada suami pejabat yang curhat sama saya. Bu, bikin komik aja Bu. Pak Ustaz, istri saya sekarang rajin nyanyinya Pak. Alhamdulillah Pak, ini suami-suami di luar. Cuma Pak Ustaz, saya mau curhat sama Pak Ustaz. Dia rajin nyanyinya Pak Ustaz. Sampai kayak minum obat sehari 3 kali dia nyanyi Pak Ustaz. Dan waktunya lama Pak Ustaz. Saya mau curhat sama Pak Ustaz. Istri saya rajin ngaji, tapi belum ada perubahan Pak Ustaz. Maksudnya belum ada perubahan di mana? Iya Mas, sama suami masih pelatat ngotot Pak Ustaz. Saya bilang, ini istri apa sapam? Kok suaminya diprototin? Gak ada perubahan Pak Ustaz. Yang berubah cuma satu saya perhatikan, seragamnya berubah. Hari Senin pakai putih, hari Selasa pakai hijau. Itu kalau habis zuhur mau ke masjid tuh pakai hijau, di kampung kayak ular keket. Nggak ada perubahan dan nggak ada peningkatan Pak Ustaz. Ngajinya rajin tapi nggak ada peningkatan. Sholat zuhurnya 2:30 Pak Ustaz. Padahal ngajinya rajin. Sholat asarnya 5:30 Pak Ustaz. Sholat subuhnya 9:30 Pak Ustaz. Itu sholat subuh atau sholat duha ya? Nggak ada peningkatan Pak Ustaz. Yang meningkat itu cuma satu, cicilannya meningkat. Saya bilang, ada apa nih dengan para ibu-ibu? Ini bukan ibu-ibu di sini, ini ibu-ibu di Israel. Di sini kan, something happen like that. Ada apa dengan ibu-ibu kok ngajinya rajin tapi nggak ada perubahan dan peningkatan? Oh ternyata setelah saya pelajari, saya telusuri, kita itu Bu ngaji sebatas tahu. Dan ini bagus sebetulnya. Dari nggak tahu jadi tahu. Sayangnya berhenti sampai di situ. Harusnya teruskan dari nggak tahu, kemudian tahu, kemudian lanjutkan pada proses riyadhah. Namanya latihan. Ibu tahu sabar? Bu? Ibu kenapa sih? Ibu tahu sabar nggak? Apa itu sabar? Bingung nggak Pak? Ibu tahu ikhlas nggak? Apa itu ikhlas? Bingung kan jawabnya? Ikhlas tuh gini Bu, hanya memberi, harap kembali. Bagus anak-anak. Hanya memberi nggak ngarep. Contoh gini, ibu nih yang masih punya suami ada kan? Yang masih punya suami,
Yang nggak angkat tangan berarti menganggap suaminya udah meninggal. Yang masih punya suami angkat tangan. Nah, jadi kelihatan kan mana janda mana bukan. Ibu yang masih punya suami ceritanya pengen kasih kejutan ketika suami ibu ulang tahun, surprise namanya, kejutan di hari ulang tahunnya. Dari mulai subuh ibu belanja ke pasar, pengen masak masakan kesukaan suami, mau kasih surprise kejutan. Habis subuh langsung ke pasar belanja ke tukang sayur. Ibu masak, suami belum bangun. Ibu masak. Ibu hias itu meja makan, ya. Kemudian ibu kasih lilin di atas meja makan itu. Kasih lilin, ada bunga kambojanya kan. Bunga makan. Kalau bunga kamboja kayak orang meninggal ya. Pengen kasih kejutan surprise buat suami. Ketika suami keluar dari kamar, ternyata suami yang punya kantor, maaf langsung papa ditelepon sama bos berangkat ke kantor. Tanpa melihat apa yang sudah ibu persiapkan dari subuh sampai apa? Sedih, apalagi? Kecewa apalagi? Hah? Kesel apalagi? Kenapa? Ada perasaan jengkel, ada perasaan kesel, ada perasaan sedih. Kenapa? Kenapa? Karena ibu melakukan itu nggak ikhlas. Betul nggak? Itu namanya riado hati. Kan tadi di awal saya udah bilang, orang yang paling bahagia itu orang yang tidak memaksakan kehendak orang lain untuk sama dengan kehendaknya. Maunya ibu kan ketika suami keluar dari kamar, wow, surprise, ya kan? Ibu bahagia ketika dipuji, betul nggak? Ternyata kehendak Allah beda dengan kehendak kita, mauan Allah beda. Langsung suami pergi ke kantor. Kalau ibu kecewa, kalau ibu jengkel, kalau ibu kesel, berarti ibu ngajinya cuma sekedar tahu. Ketika Allah diuji oleh Allah dengan sesuatu yang gak enak, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita mesti ridho. Mesti ridho apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Betul atau enggak? Jelas Bu? Ini terusin kan? Yang kedua, di bulan Rajab ini Bu, nanti masuk pada bulan suci, pada bulan Sya'ban. Sya'ban syahri, Rajab syahru. Sya'ban syahri. Sya'ban itu bulanku, kata Rasulullah. Biasanya ini orang Betawi bilang bulan Rowan. Bulan apa? Mungkin orang Betawi nggak sih? Hah? Bulan Rowan. Munggah puasa. Ya. Apa itu munggah puasa? Yang masih punya orang tua itu datang ke rumah orang tuanya menjelang Ramadan. Ya Bu, yang masih punya orang tua angkat tangan. Yang udah nggak ada, angkat tangan. Saya dua-duanya terus Ya. Yang masih punya orang tua beruntunglah. Kenapa dikatakan beruntung? Karena masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa membahagiakan kedua orang tua kita ketika mereka masih hidup di dunia ini. Maka jangan sia-siakan kedua orang tua kita, mumpung mereka masih hidup. Datang ke rumah orang tua yang masih hidup, jangan tangan kosong. Bawa beras sekarung 2 karung. Lihatin tuh orang tua kita mau puasa udah punya beras sama belum. Mau puasa lihatin tuh orang tua kita udah punya korma apa belum. Jangan sampai ntar orang tua kita buka puasa belum punya korma. Lihatin orang tua kita, baju kokonya bapak kita itu masih bagus atau udah jelek. Ngasih baju baru buat orang tua bukan lebaran. Sebelum puasa beliin baju. Pak, ini bani saya beliin gamis, saya beliin baju koko. Terawih pakai baju baru.
Supaya apa sih Pak Ustadz kita kayak gitu sama Bapak Ibu kita? Supaya ibadah puasa yang kita lakukan nanti mendapatkan keridhaan Allah. Ketika dapat ridho orang tua, kita bakal dapat ridho Allah. Karena ridho Allah fi ridhai walidain wa suhtullah fi suhtil. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua kita. Dan kemarahan Allah, kemurkaan Allah terletak pada kemarahan kedua orang tua kita. Tuh, ridho orang tua. Datang dari besok mau puasa, minta maaf sama orang tua, minta ridho, senengin hati orang tua. Walaupun itu sebetulnya nggak seujung kukunya perjuangan mereka dan pengorbanan mereka buat kita sebagai seorang anak, belum seujung kukunya. Ibu yang merasa jadi orang kaya, punya emas 80 kilo, rumahnya ada 18, mobilnya ada 21, deposito banknya miliaran di bank. Itu semua harta ibu-ibu kasih buat bapak ibu-ibu, buat bapak dan ibunya, itu belum kebalas jasa mereka buat kita, belum kebalas. Ibu punya emas segede rumah, punya berlian segede mobil, hartanya berlimpah, semua kita kasih buat orang tua kita, belum kebalas. Gak bisa. Bu, ridho Allah terletak pada ridho Allah. Bapak ibu kita itu, bapak kita yang dulu membesarkan kita itu, kita kan jadi gede begini kan karena dipanen, Bu, karena dikasih makan. Dan makan kita nggak gratis, bapak kita cari duit, betul nggak? Peras keringat banting tulang. Kerja bapak kita tuh kadang pala jadi kaki, kaki jadi kepala. Yang jadi pertanyaan itu kerja apaan? Pala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kerja apa, Bu? Pemain sirkus. Kadang-kadang sampai bersimbah darah, petinju kali itu. Betul nggak? Bapak kita tuh cari duit begitu. Dari pagi sampai, kadang sampai pagi lagi, kadang nggak pulang-pulang. Ada nggak suaminya yang nggak pulang-pulang? Begitu. Apalagi ibu, Masya Allah. Ini kan keramat surga semua. Benar. Siapa yang bilang? Rasulullah. Ibu itu keramat surga buat seorang anak. Keramat surga. Al-jannatu tahta aqdamil. Surga itu berada di bawah kotoran jasad kita nih. Bu, ntar dulu, yang dibungkus dulu. Bu begitu sih, makan tasnya gede. Ntar saya selesai pastel bilang. Tenang. Punya saya udah disiapin belum? Kan ada aja di sini saya. Ibu ya, baca doanya ya. Allahumma barik lana fi wasyabana wa balikna Ramadan. Insyaallah nanti kita bisa ketemu lagi. Kalau ada kebenaran itu murni datang dari Allah, maka kita patut mengucap syukur alhamdulillah. Kalau ada kesalahan itu murni karena memang kebodohan dan keterbatasan pengetahuan saya. Saya minta maaf, minta izin, minta ridho yang khusus kepada para tuan guru, umi, ustaz dan semuanya. Seraya beristighfar memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan nanti pulang dari masjid ini, keluar dari tempat ini, Allah sudah gugurkan semua dosa-dosa. Ya Rabbal. Mudah-mudahan Allah berkahi umur kita. Berkahi di bulan Rajab ini. Berkahi di bulan Sya'ban nanti. Dan Allah sampaikan kita pada bulan suci Ramadan. Allah berkahi kehidupan dan rumah tangga kita. Allah karuniakan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak keturunan kita dikaruniakan keturunan yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.
di bangku JC namanya. Bangku JC, C cinta, cinta C, bangku JC. Ustadz Jaka Cincin namanya. Kenapa disebut Jaka Cincin? Nanti saya jelasin kalau saya diundang lagi. Yang besok punya TV di rumah, nonton saya di TV One besok ya Bu ya. Di TV One. Bukan di SCTV nggak ada. Adanya di TV One ya. Besok pas di rumah ibu-ibu mati lampu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.